kuantitas ini memiliki beberapa hukum yang khusus, yakni kuantitas di mana aksiden yang secara zat dan pahaman bisa dibagi, yang terbagi juga dia kepada terpisah dan nyatu, yang menyatu kepada diam dan bergerak. Diam seperti benda, bidang atau garis, bergerak seperti waktu. Nah, mereka ini memiliki apa? Khusus, beberapa hukum yang khusus. Satu, dia tidak memiliki kontra atau tadat di dalam golongan-golongannya. Yang kemarin itu apa? Tadat, yakni diddain. Sama saja itu, diddain bahasa Arab atau tadat juga sama. Di dalam golongan-golongannya, sebab mereka tidak mungkin ada dalam satu subjek, objek atau partner. Sementara keberadaan di dalamnya adalah syarat bagi kontra atau diddan. Nah, diddan atau tadat itu sama bahasa Arab. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa diddan itu terjadi pada sifat. Kan begitu toh, yang bergantian mensifati subjek. Sementara ini bukan sifat, tetapi form atau apa? Iya, sorry. Sebentar dulu. Sebentar. Bukan nih, yang disebutkan kemarin itu substansi. Substansi tidak memiliki tadat, tidak memiliki diddan, kan gitu kan? Substansi kemarin. Tempo dulu. Penutupan pembahasan substansi. Substansi tidak memiliki diddan. Kenapa? Karena diddan itu atau kontra itu terjadi pada sifat, sementara substansi bukan sifat. Nah, ini kuantitas ini sifat. Istilahnya kan sama aksiden, jadi memerlukan sebuah partner. Nah, kenapa tidak punya kontra? Dilihat nih, dia tidak memiliki kontra di dalam golongan-golongannya. Di dalam golongan-golongannya, sebab mereka tidak mungkin ada dalam satu subjek atau objek atau partner. Sementara keberadaan di dalamnya adalah syarat bagi kontra. Siapa yang bisa jelasin? Kenapa? Ini kan semacam aksiden, walaupun bukan aksidental, tapi anyway bisa ada jalan untuk menjadi diddan. Kenapa? Karena bergantian mensifati satu subjek. Artinya sifat lah. Tapi kenapa di sini tidak ada diddan? Tidak ada kontra? Karena kuantitas ini tidak mungkin ada dua kuantitas mensifati satu subjek. Misalnya 10 telur dibagi menjadi 5 telur, umpama itu, atau dibagi menjadi genap dan ganjil. Angka 1 sampai 10 dibagi menjadi genap dan ganjil. Ganjilnya 5, genapnya 5. Bisakah genap dan ganjil itu saling bergantian? Tidak bisa, genap tetap digenap. Kan sifat itu, kalau diddan kan saling bergantian. Nah, sekarang ada genap nih 10 nih. Mana angka ganjil? 1, 3, 5, 7, 9. Toh? Terus angka genapnya mana? 2, 4, 6, 8, 10. Nah, bisa kan menjadi diddan, ganjil dan genap? Tidak bisa, karena yang dibilang 2 tidak mungkin dibilangkan ketiga atau ke 1. Paham enggak? Nah, sementara hitam dan putih bisa pada satu benda. Tembok atau kapas bisa hitam, bisa juga putih. Tapi kalau genap ganjil ini, yang genap tidak bisa ditaruh di tempat yang ganjil, yang ganjil tidak bisa ditaruh di tempat yang genap. Berarti subjeknya berbeda, tak mungkin satu. Oleh karena itu tidak ada diddan, sekalipun dia aksiden. Kalau substansi kemarin tidak ada diddan, tapi bukan karena dia aksiden, karena dia substansi, karena tidak perlukan subjek sama sekali. Kalau ini perlu subjek, tapi subjeknya tidak bisa satu, berlainan. Seperti hari Senin, Selasa itu kan waktu. Bisakah Senin dan Selasa disifatkan ke Senin? Sewaktu Senin Selasa, sewaktu Senin itu Senin, bisa begitu? Tidak. Senin sendiri, Selasa sendiri.
Kalau hitam putih kan bisa bergantian pada satu tempat. Kalau ini tidak. Itu Senin Selasa itu contoh daripada menyatu yang bergerak. Nah, menyatu yang bergerak. Seperti bidang juga, bidang kanan, bidang kiri. Itu tidak bisa. Oh, kanan kiri itu tidak bisa. Sebab yang kanan tidak bisa diletakkan ke yang kiri. Kan bidang itu saling bergantian. Kalau putih datang, hitam pergi. Hitam datang, putih pergi. Ini kanan datang ke mana? Ke kiri. Tidak bisa. Dia tetap di kiri. Dia tetap di kanan. Yang kiri tetap di kiri. Itu kalau contoh apa? Bidang. yakni apa? Kuantitas menyambung yang diam. Itu. Kalau tadi kuantitas menyambung Senin Selasa. Kuantitas menyambung yang bergerak. Kemudian apa lagi? Kalau yang jari-jari saya tadi ini, yang 10 ini, itu dari kuantitas yang mana? Yang terpisah. Yang cerdas sedikit nih. Bukan kalian tuh cerdas, tapi malas mengulang lagi di rumah. Dihafalin, dipikir, renung, diskusi dengan temannya, begitu nih. Angkat telepon kalau ada yang tidak ketahuan apa maknanya. Telepon temannya. Coba bukamu makalahmu halaman 30. Nah, paragraf sekian, apa itu maknanya? Nah, begitu. Oke, you get? Understood? 2. Dapat menerima pembagian secara de facto dalam akal. Nah, bisa dibagi secara de facto dalam akal, tapi tidak di luar akal. Kalau dibagi, terpisah sudah. Senin dibagi dari Selasa, terpisah. Padahal kita inginnya satu. Bidang kanan, bidang kiri kalau dibagi, berarti sudah bidang tersendiri. Gitu. Bukan ini setengah dari yang dulu, tidak bisa. Setengah dari yang dulu, tidak ada. Itu di akal saja adanya. Oleh karena itu, kuantitas ini bisa dibagi de facto di mana? Di akal. Kalau di luar dibagi, menjadi dua kas. Sementara yang kita inginkan kuantitas satu, yani